Assalamualaikum Bu Nisa. Iya, Bu Christine, selamat siang. Iya, apa kabar Bu Nisa? Baik banget, alhamdulillah. Syukur nih, seneng banget ya ketemu Bu Christine. Iya, sama kita kemarin kan, ini ya udah, Iya, ada sedikit omong-omong kita mau berdiskusi bersama ya. nah iya nih saya cari-cari Bu Christine, untung ada kesempatan ini ya. Iya, Biasanya Bu Christine sibuk banget gitu. ngajar. Iya. Nah, sekarang kita ada waktu luang nih, kira-kira kita Hmm, mau diskusi apa Bu Nisa? iya, Bu Christine ada waktu berarti ya sekarang ya buat Iya, saya. ada, ada. Iya nih saya mau sharing-sharing, mau, minta bantuan untuk permasalahan saya nih, Bu. Iya, Mhm. Ya jadi gini, Bu, saya tuh ada masalah ya di kelas gitu ya, saya ada sedikit masalah yang mengganjal. Jadi ini di kelas saya tuh kan, khususnya di pelajaran matematika, ya di pelajaran matematika ini saya kok agak, bingung gitu ya, agak bingung di pelajaran matematika siswa-siswa di kelas saya itu perasaan sih saya sudah berusaha baik gitu ya, maksimal, tapi ini anak-anak kok, nilainya tuh loh Bu, nilainya tuh rendah gitu, banyak yang rendah, apa ya, di bawah KKM gitu. Mhm. Gimana ya Bu ya, saya tuh barangkali heeh, perlu eee ini ya Bu Christine. Heeh heeh, baik baik. Oh, berarti kita sekarang mau diskusi tentang, banyaknya murid di kelas Bu Nisa, kelas 1 ya ini ya? Iya Bu, heeh, saya kan ngajar kelas 1. Jadi nilai matematika, nilainya banyak yang di bawah KKM ya. Mhm, Oke, iya Bu Nisa, kita kan iya, nanti mau ngomong nih, mau diskusi nih, kira-kira mhm. Bu Nisa itu nanti, ingin mendapatkan apa untuk hasil diskusi kita? Iya Bu, saya pinginnya tuh, eee, ya mencari jalan keluar ya, mencari solusi untuk, apa yang bisa saya lakukan gitu ya, apa yang saya harus bagaimana gitu ya untuk, ya biar anak-anak tuh jangan terlalu rendah lah nilainya gitu ya. Intinya itu saya merasa, ya gagal lah gitu ya kurang lebih gitu sebagai guru, gitu Bu. Baik baik baik. Mmm, apa ya kira-kira, yang bisa dilakukan oleh Bu Nisa dengan permasalahan di kelas Bu Nisa ini? Apa ya, eee, saya tuh agak apa yang bisa saya lakukan ya, ya yang sudah itu perasaan sih saya sudah ini ya, sudah lengkap, baik gitu ya mengajar, saya lakukan pembelajaran, seperti biasa gitu ya, Iya. sudah cukup maksimal gitu ya menurut saya. Oh iya, Saya sudah jelaskan gitu ya. Ya tapi ya itu mungkin belum apa ya Bu, kira-kira kenapa ya? Saya juga bingung nih. iya iya. Heeh, Baik baik. Bu Nisa kan tadi mengatakan kalau murid-murid Bu Nisa itu banyak, masih banyak lah ya di bawah KKM untuk matematika. Nah, mhm, kalau dilihat dari prosentasenya, kira-kira iya, anak yang di bawah KKM itu masih berapa persen sih, Bu, yang di bawah heeh. KKM? Oh iya, jadi siswa saya itu kan 32 orang ya, dan yang kurang, yang nilainya rendah gitu, yang di bawah KKM itu sekitar, eee 7 gitu ya, Bu, ya, kira-kira ya 20% barangkali ya, apa 25% gitu. Iya, Heeh, oke. heeh, gitu, Bu, sekitar 25% lah ya, Iya atau iya bahkan 30% barangkali. iya. Sekitar Heeh, itu ya naik turunnya atau 20 seingat jadi saya sekitar 40. 7 sampai, 9 orang gitu ya. Baik baik. Mhm, Nah, oke, kan tadi Bu Nisa bilang prosentase anak yang di bawah KKM itu ada sekitar 25 sampai 30%. mhm, iya Kira-kira betul. Bu Nisa ingin prosentase ini bisa
turun hingga berapa persen, Bu? Atau malah punya cita-cita ingin 100% gitu? Gimana? Iya, yang saya pingin ya Bu ya, tentu saya pinginnya ya yang nilainya di bawah KKM itu ya nggak ada lah ya, 0% pinginnya Oh, ya. ya. Pinginnya sih idealnya tuh yang saya harapkan ya bisa semuanya di atas KKM. Dan saya yakin setelah saya memperhatikan anak-anak gitu ya, saya yakin sebenarnya mereka tuh mampu gitu ya untuk memiliki nilai yang di atas KKM gitu Bu. Iya, Mhm. betul. Baik, eee, kemudian, tadi Bu Nisa juga ingin persentase turun, kemudian sudah melakukan pembelajaran yang baik di kelas, Iya udah iya. maksimal, eee jadi, eee, mungkin ada lagi cara yang perlu ditempuh oleh Bu Nisa, selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin ada cara lagi untuk memecahkan masalah ini? Iya iya iya. Selama ini ya Bu Christine, seingat saya itu sudah, ya menjelaskan dengan, barang-barang benda-benda konkret ya, yang saya, praktikkan di kelas saya itu saya menggunakan benda-benda konkret untuk mengajar, matematika. Karena saya tahu kalau, ya siswa kelas, dini gitu ya, anak-anak kelas Mhm, 1 iya, itu kan, mereka masih konkret ya, betul. jadi saya berusaha untuk saya sudah, menyajikan, pembelajaran itu dengan benda-benda konkret gitu. Tapi mungkin entah, mungkin ya mungkin saya perlu variasikan ya, Bu Christine ya. Mungkin mencoba saya akan mencoba untuk, eee, menggunakan permainan mungkin ya. Oke, Supaya mereka lebih antusias mungkin ya, heeh. mhm, Mungkin saya akan coba menggunakan permainan, saya lihat beberapa guru ya di sosial media itu banyak yang menggunakan, permainan dalam pembelajaran ya. Jadi mereka ada, mhm, praktik-praktik baik yang, iya, bisa saya adopsi begitu barangkali ya. Mungkin betul. saya akan coba, mengambil, eee, itu ya, ide-ide dari mereka barangkali ya untuk saya gunakan di pembelajaran matematika ini mungkin ya, Bu, ya, gitu. Oke, Atau, saya juga lihat, ada mungkin latihan-latihan mungkin mereka perlu banyak latihan di rumah barangkali ya, mungkin kan, anak-anak kan ya orang tuanya mungkin ada gadget atau kadang-kadang mereka juga pegang ya. Mungkin mhm, saya bisa, bikin kuis-kuis mhm, gitu ya, kuis-kuis yang, anak-anak bisa sambil nah gitu ya, bermain gitu ya, sambil, bermain mereka tanpa sadar mereka latihan gitu ya. Mungkin nanti saya iya, perlu coba itu, Bu. Iya, mhm, saya akan coba baik. itu. Wah, keren banget Bu Nisa ya. Jadi Bu Nisa tadi merencanakan supaya anak-anak ini nanti ada pembelajaran seperti permainan di kelas. Keren sekali Bu Nisa. Menurut saya keren sekali. Karena anak-anak ini memang benar ya pada saat ini masa-masa bermainnya itu lebih tinggi gitu ya. Iya, kan Maka ini anak kelas rendah ya. Iya iya. iya. Kemudian, mau diberikan latihan di rumah ya untuk pakai gadget, berarti kan anak-anak juga melatih IT tentunya ya, melatih IT Iya, mereka walaupun betul. nanti ini dengan Heeh. pendampingan orang tua, ya kan. Wah, bagus sekali Bu Nisa, menurut saya ini sangat-sangat baik sekali, bisa Heeh, untuk dilakukan loh, ya. iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi kan kita udah ngomong-ngomong banyak nih ya, Heeh, kira-kira apa, yang sudah Bu Nisa dapatkan dari percakapan kita hari ini? iya, ya tadinya saya buntu ya, Bu, ya. Saya tadinya Heeh. tuh mau, harus bagaimana gitu ya mengatasi ini, siswa-siswa kelas saya ini yang nilainya kok kurang memuaskan gitu ya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Christine saya jadi terbuka nih, ya terbuka iya ya saya kok nggak pernah terfikir bahwa, oh iya anak-anak tuh mungkin kurang latihan dan mereka sukanya sambil bermain gitu ya. Jadi mungkin Iya, saya harus bawa
bawa apa ya, pembelajaran ini dengan cara bermain tadi ya, dengan cara permainan. Nanti saya akan coba baik di kelas maupun di rumah gitu ya. Kalau di rumah kan tadi mau saya coba pakai aplikasi-aplikasi pembelajaran ya, kayak Quizizz gitu kan seru ya Bu Iya, ya. iya, anak-anak seneng banget itu. Quizizz atau yang lain gitu. Nanti saya kayaknya perlu belajar lagi tuh mencari soal-soal dan apa ya, bikin kuis atau mungkin mereka menganggapnya permainan ya, karena kan ada suara gitu ya, ada gambarnya, animasinya gitu. Kayaknya akan menarik tuh buat anak-anak tuh ya. Iya, Gitu. iya, Bunisa. Mantap deh pokoknya. Nah, Bunisa, kira-kira kapan nanti akan direncanakan dilakukan untuk perencanaan ini yang paling dekat? Yang ini yang paling dekat itu kan kalau saya ini kan karena ini akhir pekan ya Bu ya, akhir pekan gitu ya, mereka ada libur 2 hari, mungkin ini bisa jadi kesempatan saya untuk bikin kuis ya. Jadi saya akan coba bikin kuis dan mereka kerjakan itu di rumah gitu ya. Jadi buat mereka latihan di rumah. Kayaknya itu yang paling mudah saya bisa lakukan lebih awal gitu ya. Nah, nanti untuk yang pembelajaran itu, yang membawa permainan pada pembelajaran itu mungkin saya harus sesuaikan rencana pembelajarannya dulu barangkali ya. Mungkin next-nya gitu. Oke Bunisa, baik sekali Bunisa. Baik, ternyata Bunisa sudah merencanakan juga ya untuk kapan eksekusinya gitu ya. Wah, terima kasih sekali nih Bunisa udah mau berdiskusi dengan saya. Bu, saya terima kasih banyak nih Bu Christine. Saya sama ya Bunisa ya. Jadi minggu depan gitu ya. Iya, minggu depan kita ngobrol lagi kali ya untuk melihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Siap, nanti aku ceritain gimana progresnya, mudah-mudahan ya tercapai tuh harapan-harapanku. Baik. Baik. Siap, Bunisa. Oh, ini sudah habis waktu untuk istirahat Bunisa, kayaknya kita harus masuk kelas ya. Oke, ya makasih banyak ya Bu Kris. Iya, sama-sama. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke.